Saudara-saudari terkasih, marilah kita hening untuk masuk di dalam doa agar hari ini kita tetap dalam lindungannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putera, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami, karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan kali ini aku akan memberikan pencerahan tentang siapa yang harus kita dahulukan, Tuhan atau leluhur. Jika kita melihat Tuhan adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, isi bumi, alam raya, manusia, segala tetanaman, segala hewan. Dan jika manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia ada karena Allah menghembuskan nafasnya untuk Adam yang terbuat dari tanah debu. Kita harus menyadari bahwa asal usul kita adalah tanah debu. Sementara Tuhan itu yang menciptakan manusia. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Semua tahu. Tetapi jika kita lihat lagi, mana yang harus didahulukan? Banyak yang salah kaprah, lebih menyembah, lebih patuh pada aturan leluhur, tetapi pada aturan Tuhan sering diabaikan. Dan ingatlah bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan bisa memutarbalikkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Leluhur mungkin mempunyai ilmu kadikjayaan di zaman dahulu kala. Tetapi ilmu kadikjayaan itu berasal dari dunia, dari alam. Alam itu ciptaan siapa? Alam bukan ada dengan sendirinya, tetapi alam raya ini adalah milik
Tuhan. Tuhan yang menciptakan isi alam ini, udara, tanah, air, bebatuan, pepohonan, semua ciptaan Tuhan. Alam mempunyai kuasa, tetapi di atas alam adalah kuasa Tuhan. Alam tunduk pada Tuhan. Ingat satu hal, alam tunduk pada Tuhan. Alam tidak tunduk kepada makhluk hidup di sekitarnya. Maka itu kita harus bisa berpikir jernih, melihat ke depan dan melihat ke atas. Di depan kita adalah masa depan anak cucu keturunan kita. Di atas kita adalah Tuhan. Jika kita hanya menguasai alam dengan mengabaikan kuasa Tuhan, status Tuhan yang ilahi, status Tuhan Sang Pencipta, tidak mengakuinya, tidak menyembahnya sebagai Tuhan Sang Pencipta, saat kita mati, siapa yang berkuasa? Jiwamu, jiwa kita akan kemana perginya? Jiwa yang berbahagia di surga, jiwa yang masih menderita, masih berkelana di alam raya ini. Jadi jika kita sudah menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan, dahulukan Tuhan. Karena jika kita mati, jiwa kita bukan sampai kepada leluhur, bukan berbahagia bersama leluhur di alam raya ini. Mungkin ada leluhur kita yang masih di alam raya ini, karena kita tidak tahu. Mungkin juga leluhur ada yang sudah di surga, atau bahkan mungkin juga ada leluhur yang di neraka. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Karena leluhur tidak punya kuasa, tidak punya kunci surga. Sekarang kalau ditanya, jika mati, ingin kemana jiwamu? Semua pasti akan menjawab, jika mati jiwaku harus masuk surga. Tetapi di dunia, jiwa ragamu dikendalikan oleh siapa? Dikendalikan oleh leluhur atau dikendalikan oleh Tuhan? Kalau dikendalikan oleh leluhur, berarti semua adat aturan yang dibuat oleh leluhur sangat kamu patuhi, bahkan lebih patuh pada aturan leluhur. Tapi semua aturan Tuhan lebih banyak yang mengabaikan, lebih banyak yang melanggar aturan Tuhan. Tapi jika mati maunya jiwanya masuk ke dalam surga. Adilkah itu? Berkenankah Tuhan? Ingat satu hal, Tuhan mempunyai sifat pencemburu. Bahkan di zaman Yesus saja, Yesus sudah mengatakan bahwa banyak manusia itu lebih
menyembah, lebih patuh kepada leluhur, aturan-aturan leluhur daripada Tuhan Sang Pencipta. Maka untuk kita orang beriman yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pikirkan baik-baik di akhir zaman ini. Banyak sudah tertulis di dalam kitab Wahyu. Akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Kapankah itu waktunya? Di akhir zaman. Bencana alam bertubi-tubi. Kita lihat sekarang bencana alam bertubi-tubi, wabah bertubi-tubi menghantam kita. Banyak yang menjadi korban. Apakah kita sadar? Seharusnya kita refleksi, kita melihat bagaimana kehidupan kita sekarang di dalam keluarga. Saling mengingatkan. Harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena saat-saat ini adalah saat-saat kegentingan. Jiwa raga kita dalam sedetik saja bisa mati tiba-tiba. Jika kita secara raga belum siap, tiba-tiba dipanggil mati, akan kemana jiwa kita? Sementara hidup kita selama di dunia, kita masih lebih sering lebih patuh kepada aturan leluhur. Aturan Tuhan kita abaikan. Hari Minggu ke gereja, mungkin ada kegiatan yang memang itu turun-temurun dari tatanan atas leluhur. Kita abaikan, tidak ke gereja, mengikuti kegiatan yang memang sudah berabad-abad barangkali dibuat oleh leluhur. Sementara kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana yang harus didahulukan? Ke gereja dulu. Berdoa kepada Tuhan. Kita tidak tahu. Seandainya kita dalam satu kegiatan besar yang memang sudah ada tradisi dari leluhur, kita ikut kegiatan itu, tiba-tiba gempa bumi, angin topan, kilat petir menyambar tak henti-hentinya, tanah terbelah, tanah merekah, semua bangunan dan tempat kita berkumpul di situ masuk ke dalam tanah, ditutup oleh bumi, tanah bumi, ditelan oleh tanah bumi. Apa jadinya nasib jiwa kita? Langsung sampai kepada Tuhankah? Sementara hari itu, misalnya hari itu hari Minggu, kegiatan adat tradisi itu juga hari Minggu di jam yang sama. Saya yakin di jam yang sama kegiatan adat tradisi itu bertepatan dengan hari Tuhan. Kita harus menghadap menyembah Tuhan. Saya yakin pasti banyak yang akan memilih ikut dulu tatanan adat tradisi, karena itu adat dari leluhur yang sangat dekat dengan kita. Padahal yang lebih dekat dengan kita adalah Tuhan. Tuhan yang selalu melihat kita. Tuhan yang menciptakan leluhur. Inilah salah kaprahnya biasanya di sini. Jadi kepada semua kita pengikut Yesus yang sudah mengetahui apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab suci, maka kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu.
Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diduakan. Tidak ada tawar-menawar untuk jiwa yang menduakan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar untuk jiwa yang menduakan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar untuk jiwa yang menduakan Tuhan. Karena Tuhan empunya kerajaan surga. Semua yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga harus patuh tunduk, mendahulukan, menomorsatukan Tuhan. Jiwa-jiwa yang tidak patuh kepada Tuhan selama hidupnya di dunia, kita sudah tahu, saat mati pun jika jiwa ini tidak bertobat, tempatnya tetap di neraka. Tetapi jiwa yang sempat bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Maka untuk itu saat ini saya lebih menekankan, ingatlah, bertobatlah, jangan menduakan Tuhan. Kembalilah kepada jalan kebenaran dan hidup seperti yang diajarkan oleh Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Jika selama ini banyak yang mengabaikan, tidak peduli lagi kepada Tuhan Yesus di dalam keluarganya, mulailah, renungkanlah pencerahan ini. Bertobatlah, berdoalah kepada Tuhan Yesus, minta ampun, kembali kepada Tuhan Yesus saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu.